merger. Nah, jadi gambarnya nanti akan jadi satu seperti ini untuk lebih menghemat. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Aku buat dua versi, hitam sama putih. Kalian suka yang mana? Dan ini setelah dicetak ya. Hai semua, jumpa lagi di kelas gambar. Hari ini aku akan membuat tutorial cara membuat desain banner menggunakan aplikasi Procreate tentunya di iPad. Nah, jadi langkah pertama adalah kita menentukan dimensinya dulu. Di sini aku akan membuat X banner ya, X banner yang berukuran 60 kali 160 cm. Jadi kita siapkan kanvasnya, kita bikin kanvas baru, tekan tombol plus, kemudian kita pilih new canvas. Nah, di sini adalah tampilan defaultnya. Di sini ada pixel, inci, cm sama milimeter. Kita pakai yang pixel. Jadi untuk 1000 pixel persegi itu kita bisa maksimum layarnya adalah 188 ya. Jadi kita akan bikin ukuran X banner 60 cm kali 160 cm. Itu kalau dipikselkan sama dengan 6000 pixel kali 16000 pixel. Seperti itu. Tapi kalau kita masukkan ke cm di sini, kita juga bisa langsung. Jadi di sini 60, kemudian di sini kita isikan 160. Nah, karena di sini indikatornya terlalu besar, kita akan turunkan. Bisa kita turunkan di sini. Kita turunkan di sini misalnya kita pakai 200 dpi. Nah, ketika kita pakai 200 dpi, dia masih nggak nutut ya. Perangkat saya ini masih nggak nutut. Jadi kita turunkan lagi menjadi 100 dpi atau 150 dpi. 100 dpi, kita coba 100 dpi. Dengan 100 dpi kita mampu 16 layar ya. Tapi di sini otomatis turun. Di sini kita naikkan ke angka semula 160 cm. Kita akan ada 14 layer. Jadi nantinya kita akan ada 16 layer. 14 layer, sorry. Kita langsung create ya. Ini adalah kanvas yang akan kita pakai untuk bekerja. Nah, di kanvas ini ketika kalian di sini kan layar maksimalnya tadi adalah 16 ya, 14 ya. Jadi ketika kamu ingin layarnya itu bertambah atau filenya ini menjadi ukuran lebih besar, kamu masih bisa merubah layarnya di sini di kanvas, kemudian crop and resize, masuk ke setting. Nah, di sini ini bisa kamu rubah ukurannya. Jadi di sini misalnya di sini kamu rubah perbandingan ya. Jadi 30 cm dibandingkan 80 cm. Kita bagi setengahnya. Cara lebih cepatnya adalah kita pilih link di sini. Kalau linknya kita aktifkan, yang kiri kita rubah, kanan juga akan ikut mengikuti secara presisi gitu ya. Jadi misalnya di sini saya turunkan sekitar 10%. Jadi di sini ininya enggak jadi 60 ya, tapi akan kita jadikan 50. Nah, otomatis dia juga akan turun. Jadi perbandingannya presisi seperti ini ya. Nah, ketika kita turunkan terus saja, nanti dapatnya layer itu juga akan pasti kita bertambah ya. Juga akan pasti bertambah. Kurang lebih segini cukup. Kita done. Nah, jadi ini kanvas yang lebih kecil. Ini nantinya masih bisa tercetak dengan bagus, kualitas yang bagus gitu. Kanvas itu bisa kalian rubah sesuai kebutuhan. Jadi ketika kalian butuh banyak layer, ya kalian rubah ukurannya menjadi lebih kecil kanvasnya. Jadi kalau kalian pengen gambarnya lebih HD, tentu saja layernya nanti akan lebih sedikit. Tergantung perangkat kalian juga. Nah, jadi untuk mengetahui berapa sih layer maksimal yang bisa kita bikin dari dimensi sebesar ini, kalian bisa masuk ke canvas information. Jadi di sini ada diketahui tanggal berapa dibikin, kemudian dimensinya. Untuk dimensi 1900 pixel kali 5000 pixel dengan ukuran cm seperti ini, dp-nya seperti ini, kita mampu memproduksi sebanyak 21 layer. Itu paling banyak ya. Nah, terus saja kalau nanti kanvasnya kita perbesar, ininya juga akan semakin sedikit seperti itu. Nah, kanvasnya sudah ready, tinggal kita masukkan filenya. Kita masukkan semua file yang dibutuhkan. Kita split, kita buka file. Di sini kita simpan di mana, kita masukkan ke tempatnya. Jadi saya akan memasukkan beberapa gambar. Ya, ini 1,
Nih satu. Oke, jangan lupa kita klik tombol lain ya untuk sebagai approving gambar itu diekspor. Kemudian kita tambahkan lagi. Oke, kita sesuaikan, boleh kita approving, kita masukkan lagi. Oke, jadi nanti layar yang udah nggak dipakai bisa kita nggak hapus, ini bisa kita jadikan satu terus kita hapus. Nah, masukkan lagi. Oke, seperti itu. Kita akan juga ngambil logonya. Kebetulan logonya kita bikin sendiri ya di sini ya. Jadi kita ambil logonya di file yang sudah ada di galeri ya, di file yang sudah kita bikin. Logonya ada di sini, kita langsung copy saja. Ini copy hasil akhirnya, ini kita copy, kemudian kita pastekan di file kita punya ya, kita yang ini kita pastekan. Nah, dia akan muncul di sini. Ini setelah semuanya ready, tinggal kita desain. Kita desain dengan background warna gelap biar terkesan lebih elegan. Dan karena ini adalah banner untuk pameran seni, kita pakai efek-efek coretan kuas ya. Jadi kalian bisa mendapatkan efek coretan kuas itu dari brush default Procreate painting di sini. Nah, di sini bagus-bagus ini paintingnya. Jadi misalnya kita punya beberapa gambar, misalnya kita punya gambar ini, dan ini akan kita gayakan ya, kita stylish ya. Kita stylish dengan cara menghapusnya dengan efek kuas. Pilih hapus dengan menggunakan efek kuas. Painting seperti ini. Nah, old brush. Kita komposisikan suka-suka ya. Kita dapat satu, kita tambahkan lagi berikutnya, kita sesuaikan seperti ini. Kita hapus lagi. Kita masukkan lagi. Nah, dua layer ini kalau kita sudah yakin untuk nggak direvisi lagi, kita gabungin aja. Kita merger down, bukan combine down ya, tapi merger down. Nah, dua layer akan bersatu ke layer bawahnya. Tuh. Ya, kita tambahkan lagi satu di sini. Kita olah lagi yang bagian belakang ya. Ya, jadi logonya udah kita masukin teks dan kita masukin beberapa tulisan yang diperlukan. Kita juga gambarnya sudah selesai semua ya. Kalau gambarnya udah selesai, kita merger aja, merger. Nah, jadi gambarnya nanti akan jadi satu seperti ini untuk lebih menghemat ruang, dan ketika diekspor ke bentuk PSD atau Photoshop, file mentah Photoshop itu lebih kecil size-nya seperti itu. Dan ini adalah hasil akhirnya. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi semua kita bikin manual ya, termasuk logonya ini. Jadi ini adalah proses bikin logonya. Jadi dari apa itu namanya, coretan kuas kita gayakan seperti itu. Semudah itu. Jadi tinggal kita rapikan. Dan inilah hasil akhirnya setelah selesai dicetak ya. Aku bikin dua versi, hitam sama putih. Ya kurang lebih seperti itu tutorial membuat banner di aplikasi Procreate menggunakan iPad. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Goodbye. Thank you.